Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adibiyah, NIM 196250047. Baiklah, pada minggu kemarin kita telah membahas hash table. Sekarang kita akan membahas tentang heaps. Heaps itu adalah sebuah complete binary tree yang memenuhi persyaratan heap. Lalu karakteristik dari heap tersebut ialah pertama, binary tree pada heap adalah tree yang komplit, yaitu node pada tiap levelnya penuh dari kiri hingga ke kanan. Hanya pada level terakhir yang dibolehkan tidak penuh. Lalu karakteristik yang kedua adalah sebuah heap biasanya diimplementasikan sebagai sebuah array daripada menggunakan reference untuk menghubungkan tiap node. Lalu yang ketiga adalah setiap node pada sebuah heap memenuhi kondisi atau syarat heap, yaitu setiap key dari parent node lebih besar atau sama dengan key dari children node tersebut. Lalu setiap key dari parent node lebih kecil atau sama dengan key dari children node tersebut. Struktur data heap itu bisa digunakan untuk mengimplementasikan ADT priority queue, yaitu bentuk queue yang tersusun berdasarkan prioritas setiap item, dan tingkat prioritas tersebut dinyatakan dengan key setiap item. Priority queue yang diimplementasikan menggunakan sebuah heap max, di mana nilai key maksimum berada pada root, disebut dengan descending priority queue. Sebaliknya, ketika diimplementasikan pada heap min atau root berisi nilai key minimal, maka disebut ascending priority queue. Heap umumnya ada dua, yaitu min heap dan max heap. Kalau min heap itu nilai parent harus lebih kecil dari nilai children, sedangkan max heap maka nilai parent harus lebih besar dari nilai children. Baiklah, kita langsung ke codingannya. Pada heap di sini kita mempunyai dua kelas, yaitu kelas node dan satunya kelas heap. Kelas node di sini untuk mendeklarasikan, di sini ada data, lalu ada metode node untuk memasukkan data, dan metode getKey untuk memberatkan data, dan metode setKey untuk mengambil data tersebut. Lalu kita menuju ke kelas heap. Di sini sudah ada beberapa pendeklarasian, yaitu array, max size, current size, dan last. Dan di sini juga ada metode heap. Metode heap di situ berarti ada max size, minimum size, lalu current size dengan yang diinisiasikan dengan 0, lalu juga check array sama dengan unit ini untuk membuat node baru. Lalu ada metode insert. Metode insert di sini itu ada isi index dan value berparameter integer, dan di situ ada minute ini untuk membuat node baru yang itu akan dimulai dari indeks ke 0. Lalu ada metode trickle up. Metode trickle up itu untuk memudahkan node ke atas base node secara bertahap. Maksudnya itu nanti jika ada insert tadi,
pada saat sebuah data baru dimasukkan dalam heap, maka data langsung ditempatkan pada indeks yang terakhir dalam heap. Lalu data tersebut di up heap, atau bisa juga disebut dengan di sini trickle up. Maksudnya itu data nanti digandingkan dengan parentnya. Jika si data itu lebih besar, maka diswap dengan si parent tersebut, dan si data yang lebih besar itu maka akan menggantikan si parent tersebut. Lalu ada metode remove bisa juga disebut dengan untuk menghapus node. Lalu si remove ini dia itu menghapusnya dimulai dari root yang terlebih dahulu. Kalau dalam insertion pakai add head, kalau di deletion atau remove ini dia pakai down head atau biasa dipakai trickle down biasanya kalau di sini. Lalu remove atau deletion dalam head otomatis menghapus node root dari head tersebut. Jadi delete-nya itu akan menghapus delete max dalam max head. Lalu dalam remove ini nanti node paling akhir langsung menggantikan root yang di delete. Kemudian node tersebut langsung di down head sampai ke posisinya. Nah, metode trickle down di sini ini nanti untuk swap juga sama seperti pada yang trickle up. Cuma kalau yang trickle down ini dia nanti men-swapnya itu ke bawah pada back node secara bertahap dengan cara membandingkan node tiap tahap apakah node tersebut sudah berada pada posisi yang sesuai atau belum. Jika posisi tidak sesuai, maka dilakukan pertukaran node atau node tersebut di-swap lagi dengan node yang dibandingkan hingga menjadi struktur heap yang sesuai. Nah, di sini ada keduanya. Lalu di sini ada di sini juga ada metode display head untuk menampilkan headnya tadi itu. Nah, jika di sini head tidak equal 0, maka akan memprint head pi.key. Namun jika tidak, maka akan memprint string ini. Lalu ada juga metode display array. Ini perulangannya. Terus kalau array j tidak equal dengan 0, maka akan memprint array j dot key. Lalu pada pertemuan ini kita akan mengimplementasi struktur heap yang digunakan untuk sorting atau yang biasa dikenal dengan heap sort. Untuk heap sort ini sudah ada metodenya. Heap sort ini digunakan untuk sorting data-data yang telah dimasukkan tadi itu nanti biar si data tersebut nanti jadi urut. Ini kodenya login i sama dengan last dan 1 i lebih dari sama dengan 0 di login. Nah, lalu kita akan lanjut dengan pada kelas head. Nah,
HPP ini berisi metode min, yang ini in max size 935 itu untuk menentukan berarti ukurannya ini sampai dengan 35. Lalu ini bikin, lalu kita masukkan datanya seperti ini datanya, lalu di display tab. Setelah itu kita tampilkan snapshotnya, lalu di display array, dan nanti output dari metode tadi itu ada di sini. Nah, di sini outputnya. Nah, di sini untuk tampilan head tray-nya. Nah, di sini. Nah, pada head tray di sini totalnya masih acak, tapi setelah di sorting, sorting ini kebetulan diurutkan dari nilai terkecil ke yang terbesar. Jadi mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 sampai 120 terakhir. Jadi urutannya besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.